أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua. Nikmat terbesar adalah nikmat iman. Ketika kita bisa menjalani hidup sesuai dengan yang Allah kehendaki. Ini anugerah dari Allah, sebagaimana dijelaskan di surah 49 ayat ke-7. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Tetapi Allah lah yang menjadikan kamu suka pada keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum. Dan Allah juga yang menjadikan iman itu indah di dalam hatimu. Anugerah ini tidak Allah berikan kepada semua orang, hanya kepada orang yang Allah kehendaki. Ini dijelaskan di surah 6 ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata. Sungguh, jika kami turunkan para malaikat kepada mereka, Allah turunkan malaikat kepada orang-orang yang tidak beriman, supaya beriman. Untuk apa? Yang menyampaikan kebenaran. Jadi yang tausiahnya langsung malaikat dengan wujud asli supaya dahsyat. Tabligh akbar bersama malaikat pencabut nyawa. Atau merenmual datangnya sendirian. Diancam sampai sukan maut pasti datang. Wa kalamahumul mauta. Orang yang mati menceritakan pengalamannya ketika di alam kubur, dihidupkan lagi oleh Allah. Kan kalau yang sudah berpengalaman biasanya ceritanya lebih meyakinkan. Kan banyak kalau ngobrol tentang akhirat, mikiran ting alam kubur, mau atau gitu balik dari kata teks tahun. Nah yang kayak begitulah, jangan diajak ngobrol akidah. Kemudian wahasyarna alaihim kulla syai'in qubula. Kami kumpulkan segala sesuatu di hadapan mereka. Apa yang mereka minta, tanda-tanda kekuasaan Allah diperlihatkan di hadapan mereka. Apakah dengan itu semua menyebabkan mereka beriman? Maka mereka tetap saja tidak beriman. Illa ayyasha Allah, kecuali kalau Allah menghendaki. Nah sekarang kita bersyukur menjadi orang beriman. Mudah-mudahan iman ini terus ada sampai ajal menjemput. Banyak contoh orang yang terlihat baik meninggalnya bunuh diri. Pulang dari tempat-tempat keramat, melakukan berbagai macam kemusyrikan, di perjalanan meninggal, kecelakaan. Na'udzubillah. Buruk di ujung. Padahal ada hadis, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu bagaimana ujung. Nah mudah-mudahan kita semua bisa menggapai husnul khotimah. Ya. Jadi menjadi insan terbaik ketika kita kembali kepada Allah. Maka untuk itu kita akan membahas salah satu ayat yang Quran, mudah-mudahan jadi bekal untuk kita. Surah Al-Imran ayat ke-185. Surah Al-Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin za'iqatul wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah
Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'u. Kullu nafsin, setiap yang bernyawa, dha'iqatul maut, pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sungguh kalian akan diberikan balasan sempurna nanti pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, sungguh dia telah bahagia. Inilah sukses menurut Al-Quran. Dijauhkan dari neraka, masuk surga. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang memperdayakan. Baik, mudah-mudahan kita berdoa dan berusaha supaya hidup yang sedang kita jalani ini tidak gagal, ya. Jadi jangan sampai gagal. Kalau gagal, nanti yang tersisa hanya penyesalan. Kita tidak bisa mengulanginya lagi. Hidup di dunia hanya satu kali. Ini sebagai contoh, ya, sebelum membahas Ali Imran 186. Contoh untuk kita Fir'aun. Nah, Bapak Ibu kan sudah kenal, ya, dengan Fir'aun. Ya, hari wawu manteknya nggak tahu gitu, banyak cerita di Al-Quran, ya, itu. Fir'aun itu termasuk orang yang gagal di dunia. Ya, urusan dunianya sukses, ya, dia punya kekuasaan dan sebagainya. Nah, di saat ajalnya, saat ajal tiba, ketika Fir'aun sekarat, dia bertobat, menyesal. Sekaratnya Fir'aun itu dijelaskan di surah Yunus, mulai ayat 90. Jadi ketika Fir'aun dan bala tentaranya mengejar Bani Israel dan Nabi Musa alaihissalam, setelah Bani Israel dan Nabi Musa sampai seberang, Fir'aun dan bala tentaranya di tengah lautan kembali bersatu. Tenggelamlah Fir'aun. Hatta idza adrakahul gharaq, sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, Fir'aun bertobat, menyesal. Dia baru sadar bahwa dia hidup di dunia gagal. Yang dia usahakan, kekuasaan, yang dicintai, pokoknya semuanya nggak bisa apa-apa. Yang bermanfaat, dia hanya mau surga. Jadi suruh Yunus mulai ayat 90. Fir'aun berkata begini ketika sekarat. Qala amantu, aku beriman, annahu la ilaha illalladzi amanat bihi Bani Israil. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israil, itu Allah. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang Islam. Tapi ya, sadar katanya. Apakah semua orang kafir ketika sekarat dia sadar? Orang sekafir Fir'aun saja sadarnya, apalagi yang kekafirannya sekian level di bawah Fir'aun. Mungkin bisa begitu, ya, semuanya sadar. Kemudian tobat Fir'aun diterima tidak? Ayat 91. Allah, apakah sekarang, hai Fir'aun, kamu bertobat, beriman, wa qad asaita qabl, sebelumnya kamu durhaka, wa kunta minal mufsidin, kamu termasuk orang yang berbuat kerusakan. Fal yauma nunajjika bi badanika, maka pada hari ini kami selamatkan badan kamu. Litakuna liman khalfaka ayat, supaya menjadi pelajaran ayat-ayat Allah bagi orang-orang yang akan datang. Wa inna katsiran minan nas an ayatina laghafilun. Namun sesungguhnya kebanyakan manusia terhadap ayat-ayat kami lalai. Jadi Fir'aun diawetkan oleh Allah, bukan karena dibalsem. Kan dia tenggelam di lautannya lama. Setelah sekian lama baru muncul, lalu ditemukan, ya, kemudian disimpan di mana, ya,
Sekarang museum di situ. Jadi memang sudah diawetkan oleh Allah. Atau meren kebayangnya pas tenggelam tepan hiu teh riwe atau wah hiu bala tetara. Pas kabir awal mah hiu mah Firaun isti pesanan ku Allah. Nah ini jadi pelajaran kita. Contoh orang yang gagal di dunia. Sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa Firaun sadar ketika sekarang menyesal? Apakah orang beriman juga ketika sekarang menyesal? Iya. Namun penyesalan orang beriman, kenapa ya Allah amal soleh saya cuma sedikit? Itu penyesalan orang beriman. Hadirin, apa dirinya, Bapak Ibu semuanya. Ketika sekarang pintu goib dibuka di surah 25 ayat ke-22. Pada hari mereka melihat para malaikat. Pada hari ketika mereka melihat para malaikat. Oh, ya. Ini terlihat. Jadi pintu goib dibuka. Orang yang akan meninggal, malaikat yang datang itu banyak yang ngurusin ajal. Sekelilingnya malaikat, sejauh mata memandang. Kemudian datanglah pencabut nyawa. Kita belajar di sekolah pencabut nyawa itu Israel. Padahal sebenarnya di Quran di hadis tidak ada nama Israel. Seorang yang akan meninggal, malaikat yang ngurusin ajalnya banyak. Nah bila yang datang malaikat sudah nggak bisa bicara apa-apa lagi, sadar bahwa dirinya akan mati. Itu tak, makanya karena yang goib dibuka pada saat itu bertobat. Namun apa artinya iman kalau yang goib sudah nampak? Makanya nggak diterima tobat Firaun. Yang goib sudah nampak. Jadi hadirin, Bapak Ibu semuanya ya, yang hadir di tempat masing-masing lah gitu ya. Jadi sekali lagi, ketika seseorang sekarat itu goib dibuka, malaikat yang akan mencabut nyawa terlihat. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, tunggu sajalah tanggal mainnya. Nah, kita bercatat Pak. Nanti terlihat ya. Nah, itu teh ya sebelum sekarat, si yang akan meninggal teh yang sakit keras suka mengatakan yang macam-macam. Itu masih bisa bicara. Misalnya, itu payah. Tak kata yang sakit itu teh sengaja ya, itu teh bukan almarhum, bukan ruh orang yang sudah meninggal. Setan sengaja datang. Itu setan yang menjadi kurin yang sudah meninggal. Makanya wujudnya bisa sama. Rupanya itu bisa sama. Karena apa? Kan kurin selalu menyertai dari lahir terus sampai mati. Nah ini kesempatan untuk setan untuk menyesatkan. Karena setan juga tahu wah ini orang sakadengdeui meureunna dia rek pae kok buru-buru eta teh babaturan anak. Kadi euy iraha deui ieu bisa kaburu pae. Makanya gitu ya, jadi teman kita yang segitu dan kasih tahu ketika mengatakan itu ayah almarhumah emak, langsung kasih tahu lain almarhumah emak itu mah setan, langsung kasih tahu gitu ya supaya lalai itu mengucapkan kalimat tauhid gitu ya. Jadi ini yang disebut dengan korin ya, setan yang menemani seseorang. Seperti sekarang aja ada berapa setan yang ikut Zoom ini ya sekarang ya. Ya, itu orang ada seberi kan setiap orang ada setannya. Ya, termasuk saya yang sedang berbicara. Karena setan itu membisikkan kepada saya, wah, eta mah ulah disampaikan, saya mau liwat deui. Oh, akhirnya saya menyembunyikan kebenaran. Nauzubillah min dzalik. Baik, itu contoh yang untuk kita orang yang gagal di dunia itu Firaun. Mudah-mudahan kita tidak gagal. Baik, kembali ke surah Ali Imran. Kita bahas nih Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ya, itu. Kalau sudah waktunya mati pasti mati. Walaupun kita lari dari kematian. Nih yang jadi pertanyaan Bapak Ibu, apakah kita lari dari kematian? Kalau menjawab tidak, tadi tidak ngaku ya. Kita lari dari kematian. Itu di surah 62 ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya. Oh,
berarti lari. Apa buktinya kita lari dari kematian? Kalau berdoa minta umur panjang, bukan minta umur pendek. Kalau bapak ibu di jalan kaki, di jalan raya, di sisi di tengah. Di sisi lah di tengah kumah. Kata berat, kayak maut. Kayak teteh namanya lari dari kematian. Nah memang harus begitu. Namun walaupun kita menghindar, kalau sudah waktunya, ya nggak bisa menghindar. Kita akan fa'innahu mulaqikum. Maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kalian. Jadi bukan kita yang mendatangi mati. Mati yang mendatangi kita. Namun kita mendatangi tempat kematian. Ini ada cerita orang Padang. Waktu gempa di Padang. Wah dia sampai ketakutan. Oh, akhirnya minta pindah ke Jogja. Gempa di Jogja, jadi meninggalnya di situ. Karena memang meninggalnya harus dengan cara begitu, walaupun menghindar. Nah itulah ya, kematian itu seperti itu. Likulli ummatin ajal. Surah 7 ayat 34. Setiap umat memiliki ajal. Ajal teh artinya batas waktu. Namun kalau bahasa Indonesia ajal teh maut ya. Tuh. Iya bahasa kita mah ajal teh maut, padahal batas waktu. Batas waktu seperti sekolah SD ada ajalnya 6 tahun. Yang bekerja pensiun itu teh ajal. Yang sedang masa idah ada ajal. Nah, dalam bahasa Indonesia ajal itu kematian. Tapi diartikan kematian juga tidak apa-apa. Karena itu batas waktu hidup. Likuli umatin ajal. Setiap umat memiliki ajal. Fa'idha ja'a ajaluhum. Apabila datang ajal mereka, la yastakhiruna sa'ah, tidak bisa dimundurkan walaupun sesaat. Wala yastaqdimun, dan tidak bisa juga dimajukan. Jadi kalau sudah waktunya nggak bisa ditunda-tunda lagi. Makanya tidak ada istilah cuma hese maut. Tidak ada istilah hese maut. Mun hese hirup ayah. Nih hirup susah gitu. Hese maut mah tidak ada. Belum waktunya. Oh itu cuma ayah naon susu. Emang malaikat pencabut nyawa sih. Dan itu ku susu. Ente. Bukatel gitu sih. Ya. Tuh. Nggak ada istilah susah mati. Bahkan sebagian orang ada yang dibacakan ayat-ayat tertentu. Itu teh supaya mati katanya. Bahkan kalau orang yang sudah sakitnya repot, teh doanya teh bukan doa sembuh. Ini hati-hati ya ibu bapak. Kalau ada orang yang sakit, doa yang paling enak didengar sama orang yang sakit itu, ya Allah sembuhkan dia. Kan biasanya kalau sudah sangat repot, yang menengok teh doanya teh begini, ya Allah berilah yang terbaik. Nah itu ya, jadi nggak ada istilah susah mati, belum waktunya. Kembali lagi nih, kita kalau menengok orang sakit, doanya jangan itu ya. Itu tuh nggak enak didengar sama yang sakit. Mudah-mudahan diberi yang terbaik. Ada seorang dokter cerita ke saya sakit hati, kenapa setiap orang yang menengok, doanya teh itu tidak ada yang minta sembuh. Oh gitu ya. Terjual dan lain, akan mudah-mudahan wajib husnul khotimah. Atau bagi sedihnya, itu untuk yang sakit mendoakan sembuhkan ya Allah. Itu paling enak didengar sama yang sakit ya. Itu baik, kembali lagi tidak ada istilah susah mati belum waktunya. Itu pokoknya kalau sudah tiba waktunya nggak bisa ditunda-tunda. Sekarang ingin cepat mati nggak bisa kalau Allah belum mengizinkan. Yang bunuh diri ngegoler tadi rel kereta api. Ternyata kereta api lewat rel sebelahnya. Aduh salah perhitungan. Ngegacun ke sumur. Nanti lo meter. Minum racun kan ongkek ngumpul. Akhirnya maka dokter jadi carekan ku dokter. Nah itunya. Nah itu Allah belum mengizinkan. Semuanya dengan izin Allah. Mati itu begini di dalam hati. Rasulullah SAW menyampaikan. Jadi kata beliau, Jibril membisikkan kata batinku. Inna nafsan la tamut hatta tastakmila rizqaha. Seseorang tidak akan mati sehingga sempurna rezeki. Fattakullah, maka bertakwalah kepada Allah. Wa ajmilu fit talab, dan perbaguslah dalam mencari rezeki.
Jangan sampai terlambatnya datang rezeki mendorong kamu untuk maksiat kepada Allah. Yang di sisi Allah bisa diraih dengan ketaatan kepada Allah. Di hadis ini dijelaskan, bila rezeki sudah habis, tinggal. Ajal sempurna, rezeki habis. Maksudnya kan ajal, rezeki itu sudah ada di dalam mahfuz. Rezeki kita misalnya sekian, makanan itu sudah ada di dalam mahfuz. Ada orang yang sakit, rezekinya itu, ini ada cerita di Cimahi, tanya. Ada yang sakit ingin air kelapa muda. Carilah air kelapa muda keluarganya. Setelah dapat dikasihkan, meninggal. Kan ribut, gara-gara diberi air kelapa muda jadi mau. Bukan. Bukan itu berarti rezeki terakhir. Nah, udah habis rezekinya meninggal. Tahun yang lalu ada dokter cerita, itu ada yang meninggal makan cilok. Eta keselak di diri, ke dalam nggak bisa, keluar nggak bisa. Akhirnya sesak nafas meninggal. Berarti rezeki terakhirnya apa? Cilok. Nanti nyangkat di dia. Tapi dengan hadis ini, ibu bapak ya jangan jadi banyak pikiran ketika akan makan. Ada sia-sia rezeki terakhir. Sesuai dinikmati karena itu yang penting malah husnul khotimah itu. Nah kita tidak tahu atau ya rezeki kita ajal kita. Hanya saya yakinnya ada hadis nih. Silaturahim itu memperpanjang usia dan menambah rezeki. Dan saya tidak akan menafsirkan, usia yang panjang itu maksudnya walaupun meninggal akan dikenang. Enggak, saya meyakininya usianya ditambah. Tapi kan itu Pak Ustadz, saudara saya rajin silaturahmi, baik soleh 30 tahun meninggal dunia, katanya banyak umur. Mungkin asalnya 20 tahun. Karena rajin silaturahim dibonusan 10 tahun. Nah gitu ya, kita tidak tahu aja kita. Baik, sekali lagi, ini kematian itu luar biasa ya. Orang sudah mengadodoho ya itu yang jelas kematian itu pasti datang dan goib ya, itu di surah 31 ayat ke-34. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana akan mati ya, tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana, ini tepat ya, bukan waktu, di bumi mana dia akan mati. Nah sekarang bagaimana dengan soal waktu? Apakah mungkin ada orang tahu waktunya ini akan mati tanggal sekian, tahun sekian? Itu misalnya, gini jawabannya. Kalau kita berencana misalnya ya, Pak Ustadz, Abi mau teh hoyong di Bandung, itu mungkin untuk diwujudkan. Di Bandung terus piknik di Bandung, bekerja di Bandung, mau dinas luar juga nggak mau. Belanja sekolah di Bandung, buku lima karena di Bandung. Mungkin ya diwujudkan. Namun semua dengan izin Allah. Kan bisa saja pas sakit di atau harus mau tidak. Yang kedua, Abi berencana meninggal ingin usia 80 tahun. Ini sulit untuk diwujudkan. Usia 30 tahun kecelakaan meninggal dunia. Jadi kesimpulannya yang memungkinkan untuk diwujudkan aja kok. Apalagi yang tidak mungkin. Jadi kesimpulannya kematian itu goib. Tapi itu Pak Ustadz, ada yang berkata begini orang tua. Ujang nyai ngarumpul dia jika nama mati wali ladri. Setelah anaknya ngumpul ternyata meninggal. Jangan disimpulkan tahu akan mati. Orang yang soleh, sakit, sadar dirinya akan mati, dipanggil anak-anaknya. Kemudian benar pada saat itu mati. Kesimpulannya jangan dia tahu akan mati. Banyak kejadian yang seperti itu. Contoh saudara, orang yang soleh, anak-anaknya udah ngumpul, yang meninggal anaknya. Yang sakitnya mah biasa lagi. Seperti itu ya. Jadi goib. Nah sekarang kalau kita yakin kematian ini goib, persiapan. Kita kan tidak tahu ya kapan. Itu persiapan. Dan yang kedua, jangan banyak pesan yang akhirnya ngeriulkeun anu ditinggalkan gitu ya. Yang adanya mau bapak maut dikubur di Garut, kan di sana keluarga besar biar ngumpul. Emang lamun dikubur di Garut gitu bakal ngobrol, kemana wae bapak teh sono, moal masing-masing. Mau pesen hayang dikubur di tempat rumah anu sekian ratus juta, itu ya, yang walaupun banyak uang, kain kapan saja jangan yang mahal. Itu kata sampai sekian ratus juta kuburannya itu yang dekat danau adem merenang di dinya mah.
anu paling murah di sisi jalan tol, berenang gandengnya, itu ada, itu dijamin ke surga artinya. Jadi sekali lagi, ini mah ada hadis kayak kapan saja, jangan yang mahal. Ya, anu butuh entong. Ya, itu artinya apa? Harta mendingan tuh orang hidup saja. Itu. Baik, kembali lagi ke surah Al-Imran. Jadi sekali lagi setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kemudian setelah mati, nah bukan diri kita hancur, tapi pindahnya diri kita. Ya, jasad nama hancur, tapi kitanya kan tidak. Pindah dari satu alam ke alam lain. Alam dunia ke alam kubur atau alam barzah. Alam kubur ya, bedakan dia kuburan. Enak Ciputra, eta Ciputra alam kuburan. Kuburan. Hari nu aya dina kuburan mah jasad. Hari alam kubur ruh tadi di sana. Ada yang juga yang ada yang sudah di surga nih. Punya. Di mana alam kubur atau alam barzah? Goib. Jadi maksud saya ini suka ada yang berlebihan ketika mengubur. Kuburan nanti kan ada air tadi tahu air dicai. Tahu deui air deui tadi. Nah di pinggirnya ada solokan jadi nyerap tadinya. Eta teh terkadang suka jadi sumudon yang mengantar teh tah eta teh cara merecai kata tangga tak azab kubur eta teh sumudon ya kalaupun benar mayit jangan diceritakan bisa tersinggung keluarganya urusannya sudah selesai atau kumaha Pak Ustad lamun rek nguburkeun lo bacaya dina kuburan anak kuburkeun kalau perlu diganjal atau ke karunya bisi tiriseun lamun karunya tong dikubur ngapain gak simpan dina kursi atau disebutan ke dia nah itunya maksudnya berlebih-lebihan teh ada yang mau menikah sok minta restu heula kalau jadi kulun datang ke kuburan mah abis sekedap deui bade nikah kumaha mun dijawab jika atuh nyai didoakeun kumaha sing lancar beureun ngabareuh tempatnya. Baik sekali lagi yang meninggal itu bukan kita hancur tapi pindahnya diri kita dari alam dunia ke alam barzah ke alam akhirat kiamat. Nah disinilah balasan sempurna. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kalian akan diberikan balasan sempurna nanti pada hari kiamat. Balasannya ada 3 menurut surah 9 ayat 101. Sanu'adzibuhum maratain. Kami akan menyiksa mereka 2 kali. Tsumma yuraduna ila adzabin adzim. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. 2 kali di dunia dan di alam kubur, azab yang besar nanti di neraka. Begitu juga kebaikan. Dunia, alam kubur, dan nanti di surga. Di mana balasan sempurna? Di surga. Contoh infak. Sekali infak 700 kali lipat. 1.700.000, 10.000, 7 juta. Atau pantasan Pak Ustadz, ada yang mengatakan berinfaklah biar kaya raya. Sedekahlah biar usaha maju. Nah ini mah jangan ya. Niat berinfak begitu jangan, berarti tidak ikhlas. Kan infak itu ibadah. Kalau ibadah kan harus ikhlas. Tapi kan Pak Ustadz itu 700 kali lipat. 700 kali lipat itu nanti di surga pahala sempurna. Di dunia diganti tadi surat 34 ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian infakkan pasti diganti. Segimana gantinya? Dengan Allah. Itu ya, pasti diganti. Jadi yang sempurna 700 kali lipat ganti. Itu. Sekali lagi, kita berinfak jangan supaya kaya raya. Kenapa? Masih di surah 34 39. Allah melapangkan rezeki, Allah menyempitkan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki. Apa maksudnya Allah kehendaki? Apakah orang yang Allah cintai atau orang yang Allah benci? Siapa yang Allah cintai? Orang beriman. Ada orang beriman yang kaya raya? Banyak. Orang beriman yang miskin? Lebih banyak. Ada orang kafir yang kaya raya? Banyak. Orang kafir yang miskin? Kafir miskin yang bukan fakir miskin? Banyak. Bagaimana Allah? Nah, begitu ya. Jadi jangan lihat salah. Gitu ya. Jadi kembali lagi, pahala sempurna nanti. Ya, gitu. Jadi ini untuk ibu bapak kan ada orang yang sampai buru-buruan infak.
sudah niatnya tidak ikhlas, itu supaya dapat untung berlebih-lebihan segala diimpakan. Jangan begitu. Sesuaikan aja ya dengan kemampuan. Misalnya nih ibu dikasih nafkah sama suami teh, ya untuk apa makan sehari, uang nafkah 50.000 misalnya. Terus ibu teh pengawasan kan ayah kotak amal teh ngaliwat. Hari niat mah dina hati teh 2.000 masukin uang ke kotak amal teh. Cuma salah ngambil 50.000. Astagfirullahaladzim, bisa gede tuh, makanya keur balanja. Wah, harus kebayang salah di pelotot. Nah, tenang, jangan galau, tenang, baik. Beres pengawasan, temui pada kaki. Pun tenang, badannya nak angsulan. Nah, sokali itu ya rahmatin naon daripada pasien ini. Salahnya, nah istilah seperti itu sesuaikan aja dengan kemampuan. Kembali lagi, ya. Kemudian, faman zuziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka, udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, maka lepas sungguh dia telah bahagia. Pak Ustadz, kenapa disebutkan dijauhkan dari neraka? Kan kalau masuk surga mah pasti jauh dari neraka. Begini, ada yang masuk surga langsung, ya itu juga ada yang tanpa hisab, ada yang dihisab dulu, hisab juga beda-beda, ada yang ringan, tuh. Ada yang ke surga harus ke neraka dulu. Dan namanya iman ya walaupun sedikit pasti akan dibalas. Jadi ini ada dalam hadis, ada orang yang terakhir masuk surga setelah sekian lama mendekam di dalam neraka. Tibalah saatnya dia di surga dikeluarkan oleh Allah dari neraka. Merangkak gitu ya. Itu tuh sampai memuji Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia yang diberikan kepada orang yang paling dulu dan paling akhir. Kata bakal tipu atau disangkana paling untung. Kata Allah, pergi masuk surga. Berangkat lagi surga. Setelah dekat di surga, terdengar orang bersukaria. Balik deui kita menghadap kepada Allah. Ya Allah, penuh. Berenang disangkana surga itu segede kota Bandung. Berenang itu. Pergi masuk surga, balik lagi, terbayang lagi oleh dia bahwa surga itu penuh. Sampai 3 kali, akhirnya kata Allah, pergi masuk surga. Untuk kamu nikmat di sana nih, dunia dan 10 kali dunia. Nah, nikmatnya 10 kali. Nah, kata orang itu, oh, mau mencemoohku, ngahoroyan Allah. Tadi sangkana Allah teh ngahoroyannya, padahal serius. Nah ini ya yang terakhir masuk surga itu nikmatnya 10 kali dunia. Oh kalau yang sudah lama mah tuh lebih dulu, lebih dari itu. Dan yang terakhir pasti di tingkatan paling bawah. Itu ya, dan itu ada namanya. Ada di dalam hadis disebutnya teh jahannamiyin. Kalau di dunia mah mantan nabi. Kumaha tuh Pak Ustadz pas masuk ke surga, era atau malu sama ahli surga yang sudah lebih dulu di sana. Bapak Ibu di sana sudah tidak ada keburukannya, dengki itu sudah tidak ada, udah dicabut. Jadi mual kieu ngaganusitnya misalnya hari eta saha teuing da kamari mah eueuh asa bau tutupnya moal lain begitu ya kade moal lain gitu di surga mah bersih. Nah itu ya, kita masuk surga teh langsungnya, jangan ke mana, ke neraka dulu. Alhamdulillah. Atau Pak Ustadz dari ujung-ujungnya ke surga mah jarada tenang, we. Rek tenang kumaha sampai di situ teh. Bukan 24 jam. Tadi surah 22 tak ada 1000 tahun. Alhamdulillah. Baik, main lagi ke Al-Quran surah 3 ayat 185. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang memperdayakan. Ini Allah ngasih tahu ya bahwa dunia memperdayakan. Jadi kita jangan sampai tertipu oleh dunia. Nah orang yang gagal di dunia karena tertipu oleh dunia. Nah supaya kita tidak tertipu oleh dunia, berarti kita harus mengerti dulu hakikat dunia. Allah menyebutkan kehidupan yang sekarang itu hayatun dunia. Kehidupan dunia. Dunia itu sebetulnya bukan
nama alam selain akhirat. Sebetulnya mah dunia itu kata sifat. Kalau di dalam bahasa Arab mah isim tamthil untuk jenis perempuan. Dari kata dana artinya dekat. Dunia paling dekat. Kita dulu kalau Ramadan suka mendengar Quran turun dari lauh mahfuz ke langit dunia. Itu bukan langit alam dunia. Langit yang paling dekat dengan bumi. Dunia. Nah, sekarang hayatud dunia, kehidupan yang paling dekat. Maksudnya apa paling dekat? Tidak terasa, sebentar. Bapak Ibu mungkinnya yang sudah punya cucu kan ini masih waktu SMA, ayeuna geus aya itu anak dibawa sama pasangannya masing-masing. Tinggal duaan, kete mau hiji balik modal. Dunia. Nih sekarang nih kita ngumpul, sebentar lagi nanti tidur. Besok kan dibangunkan oleh Allah. Nanti tidur lagi, malam. Besoknya dibangun lagi. Kenapa Allah membangunkan kita pada hari ini, tadi siang, pagi-pagi? Itu di surah 6 ayat 60. Liyuqodo ajalum sama agar ajal yang telah ditetapkan sempurna. Besok dibangunkan. Besoknya lagi seminggu, besoknya lagi sebulan, kita setahun, berarti lamun usia 50 jadi 5 hiji, terus 52, berarti kita semakin mendekati ajal, kan ajal sudah ada di lauh mahfuz. Namun kita suka lupa dengan ngaku itu ya, di nama usia selamat panjang umur, kumaha lamun diganti, nama kieu lamun laguna selamat mendekati ajalnya, tapi tiga nama ngambengnya atau aku dikabaturkan palingnya ke pasangannya ketika upami suami ibu nama usia selamat mendekati ajal merejek si bapak teh eta teh naon maksudna bener ya kita teh semakin mendekati ajal. Sekarang kita mendengar teman kita, orang tua kita, ya tetangga kita, nanti giliran kita diumumkan di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebentar di dunia yang umurnya sudah 80 tahun, tetap udah sebentar. Nikmatnya juga sebentar. Sok makan kue enak, hanya di mulut saja, dan itu pun beberapa punya. Setelah sekian punya mah hambar. Lilakan ini, nanti sok ditanyakan ke tukang kue sama aja. Makannya mah tuh. Susahnya juga sebentar. Makanya yang sedang dapat kesenangan jangan lupa diri. Yang sedang dapat kesusahan jangan putus asa. Sehebat apapun kesusahan penyakit di dunia, kalau sudah meninggal beres. Anu batuk oge geus hormat teu batuk deui. Cobaan percaya. Nah, kita dunia. Bapak, Ibu punya sofa, jutaan, duduk nyaman. Lamun terus-terusan duduk kumaha atuh panas bujur, eta dunia. Ya. Baik, kembali lagi. Dunia, sekali lagi sebentar. Di surah 22 ayat 47, wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Rabb kamu seperti 1000 tahun. Tuh. Ya, jadi lamun orang berbuat dosa mungkin itu 1000 tahun. Alhamdulillah. Baik, kembali lagi. Yang kedua nih, sifat dunia tadi sebentar. Yang kedua capek. Ya, capek. Kalau ada yang sambil mendengarkan ini tausiahnya menutang itu asa di PPN eta teh ngus kere eta teh dalil dunia teh capek kita teh butuh tenaga buat besok jadi kada istirahat gitu ya dunia ya. Yang tidak ada capek mah nanti yang tidak ada capek ya surat 35 ayat 35 surga surat 35 ayat 35 tadi dibuka atas surat 22 ya surat 35 Kang enggak nih dibuka la yamassuna fiha nasbu wa la yamassuna fiha lugub. Tidak ada letih,
tidak ada lesu. Nah, berarti di surga mah malaya nunutan. Dan teh capek atuh malaya cantik, malaya nyeritu sing sileman tadi surga mah itu. Ada tidur? Tidak ada. Tidur teh saudaranya mati. Di dunia kalau kita tidak bisa tidur, kan itu teh sakit ya. Kita bisa tidur nikmat, tapi terkadang tidur juga mengganggu kenikmatan. So, gue keur nonton sinetron geus nonton tapi di bolotot-bolotot teh kencan tamat sinetronnya. Itu berarti pengganggu. Itu terkadang begitu. Ya. Di dunia mah capek. Atau tok boro apa bekerja, makan juga capek. Sok gerak. Naon keripik sakeler geus sok dimakan. Capek artinya, itulah dunia memang begitu. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga nih sifat dunia. Ini kita supaya tidak tertipu oleh dunia nih. Dunia mah sempit, kemana-mana macet, banyak rumah yang minimalis, ya. Di kamar mandi teh ngariung segala aya, bisa cuci tempat duduk, WC, wah itunya. Anu ente macet mah di surga, lega, eta teh di surga. Ya, di surah 3 ayat 133. Surah Ali Imran. Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin rabbikum wa jannah, bersegeralah dan untuk mendapatkan ampunan dan surga. Ya, dari Rabb kalian, ya, ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Arduha samawati wa nah, itu surga seluas langit dan bumi. Ibu bapak, di dalam hadis fisik ahli surga tingginya setinggi Nabi Adam. Nah, fisik ahli surga setinggi Nabi Adam. Nabi Adam itu berapa? 60 hasta, 70 meteran. Itu manusia zaman Nabi Adam teh. Makanya binatang nagala gedenya eta dinosaurus atau udah manusia juga 30 meteran atau dinosaurus yang berani usapan. Lamun umat Nabi Adam maraton kagaru berterteges narupi deui atuh. Umat sekarang mah kecil-kecilnya, apalagi seperti saya ini. Tapi ini teh rahmat. Kalau umat sekarang segede Nabi Adam, gaya hidup teh gede bisa atuh umat cukup sakarung, biasanya aduh repotnya untuk analitik. Kemudian usia seusia Nabi Isa 30 tahunan. Hati Nabi Ayub, ketampanan Nabi Yusuf, lisan Rasulullah SAW. Itulah ahli surga sempurna. Bila sudah datang ke surga, di surah 18, ya, la yabghuna anha hiwala, tidak ingin keluar. Ayat 108. Betah di surga memulai bosan. Kita di dunia datang ke tempat pariwisata, ke tempat piknik, wah tempat yang begitu indah. Terus-terusan dirinya, atau beak duit, angker beak balik. Nah, di surga mau datang dan sebentar itu. Itu ya surga nih. 100 kelas di dalam hadis nih. 100 kelas. Yang paling tinggi itu yang paling nikmat. Yang diharapkan nikmat surga. Tapi yang di bawah nanti ketika melihat yang di atas, menyesal. Nah, yang di bawah tadi mun baheula kuring juga palinganana soleh teh. Tak kitu nu diharap teh. Jadi mudah-mudahan masuk surga teh di tingkatan paling atas dan ngumpul satu keluarga besar. Ini ada di dalam Al-Quran, satu keluarga besar bisa ngumpul di surah Al-A'raf ayat ke-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jannatu adn, surga adn. Yadkhulunaha, mereka memasuki surga adn. Wa man sholaha min abaihim, bersama orang yang soleh dari ibu bapak mereka. Akhirnya terus ke atas. Wa azwajihim, pasangan. Wa dzurriyyatin, anak cucu ke bawah. Kumpul di surga satu kelas. Luar biasa. Makanya hari sholatnya harus bareng. Dia mah ibu yang rajin pengajian. Anak dan suami dibiarkan dalam dosa. Atau bapak yang rajin ke masjid. Anak istri dibiarkan dalam dosa. Kita jangan begitu. Bareng. Supaya bisa masuk surga. Bareng. Aduh luar biasa. Satu keluarga besar. Bahkan persahabatan seperti ini. Apa? Boleh sekarang kita pengajian.
apa punya sahabat, kelompok, pengajian dan sebagainya. Nanti bisa berkumpul kembali, ya, bisa berkumpul kembali. Bahkan nanti bisa nanya kepada Allah, nanya temannya, ya Allah, saya ingin bertemu dengan teman saya yang dulu kalau ngumpul suka bawa makanan, dipertemukan. Kan nanti di sana ada pasar Jumat, bukan pasar Senin, pasar Jumat, serius, ada tempat ketemu. Unjuk dengan ayah di dia, wah, tanya orang Bandung tempat panggil. Nah, bisa saja itu tuh ya, ketika temannya tuh ada di neraka. Nah, apakah ahli surga bisa berdoa? Bisa. Bapak Ibu semuanya, ini ada di Quran surat 52 ayat 21, kesolehan orang tua bisa mengangkat derajat anak. Kesolehan orang tua bisa mengangkat derajat anak. Atau orang lain saja bisa berdoa pada Allah untuk temannya, saudaranya yang ada di neraka. Yang penting yang di neraka punya iman. Namun doa tidak menjamin, yang hanya membantu. Syafaat kan itu membantu. Yang maksud saya yang menjamin bahagia dari seseorang amal dia, keimanan dia. Jadi maksud saya jangan mengandalkan orang lain. Tidak persiapan amal soleh, tidak persiapan ketakwaan. Kayaknya, lamun di surga itu hanya panggilan yang pengajinya. Ada pertempat yang sila jogi di neraka. Boy, hanas diandalkan. Tuh nyamatan atau ngandalkan lain. Kita lain, soalnya tidak tahu itu siapa yang jadi ahli surga. Kita berdoa, berusaha yang mudah-mudahan masuk surga. Dan kalau berdoa, tong asa-asa berdoa teh. Soalnya cik mantap minta surga yang paling tinggi. Ya Allah, masukkan saya ke surga. Ante dan naon ya Allah di teras nauge. Yang penting mah teras surga. Ya rugi tuh batu dicaroin di luar. Jangan tau pakai bahasa basi. Ya ayah, nah mungkin. Tuhanku, aku tidak layak ke surgamu. Tapi aku tidak kuat ke nerakamu. Hari ini saya nggak malah punya itu tepung ya tete. Kesuai pukul atau ke surga gitu, tong neraka. Itu ya. Sekali lagi, mudah-mudahan nih kita kumpul semuanya nih, nanti berulang lagi bisa kumpul lagi. Satu keluarga besar bisa ngumpul nanti di surga. Tapi Bapak Ibu bukan tidak mungkin ya kalau keimanannya berbeda bisa beda kelas. Seandainya Ibu di kelas paling tinggi, Bapak di bawah. Nah Bapak ya kata si Ibu teh, Bapak dada. Mama badan ngelari anu saleh. Awayah dulu. Itu tak baik Pak, kembali lagi. Nah, ya. Kembali lagi, jadi sekali lagi surga luas-luas banyak bumi, 100 kelas, kemudian memiliki pintu utamanya 8 pintu. Jadi nanti yang ahli saum masuk pintu saum, yang ahli sodako masuk pintu sodako. Itu jadi kebanggaan nanti teh, kenapa dipanggil dari pintu itu. Sahabat Abu Bakar pernah bertanya, ya Rasulullah, apakah mungkin seseorang unggul di semua ibadah? Mungkin. Nanti dipanggil dari banyak pintu. Atau Pak Ustadz karena bingung, bukan bingung, bangga. Orang pada tahu bahwa dia teh ahli dalam segala kebaikan. Ojo kadir, ojo mah ahli sodako. Ibu gua ojo mah ahli sholat. Ahli puasa, teh bangga. Dan nanti mah diperlihatkan. Yang ibadahnya sukaria, ingin dipuji, ingin dengar sama orang lain, nanti diperlihatkan di sana. Iya, jelema ayo. Nanti makan disebutkan juga setelah bangkit dari alam kubur itu teh at-taghabun, ditampakkan entah kesalahan teh. Orang yang soleh juga ditampakkan. Itu ya. Ada yang wajah tanpa daging nanti teh itu yang meminta-minta untuk memperkaya diri. Ada yang sebesar semut itu orang sombong. Ada yang kepala di bawah, kaki ke atas. Ada yang miring, itu teh yang poligami tapi tidak adil. Nah, kapan yang mana? Ayo, nyandung atau benar yuk. Itu kepangi. Ya, itu. Makanya harus adil. Baik, kembali lagi yang terakhir. Ini sifat dunia itu siap tidak siap, betah tidak betah, pasti akan pulang. Itu di dunia. Saya misalnya berkunjung ke rumah ibu. Aduh, ibu bener nyaman kia. Abdi mamual uwi bari di dia wetas. Waras itu, nyata waras. Atau ibu waktu nawari mah udah balik. Pak Ustadz itu tersiap, aku betah. Nggak sore itu Pak Ustadz, kita datang ke suami ibu. Ada itu saka, si Pawan mau balik. Tapi yang penting kan akhirnya aku masak waktu kusur si Pawan mau balik.
Pada akhirnya mah digusur, kayak begitu. Siap tidak siap, betah tidak betah, kita pasti akan pulang. Rasulullah SAW bersabda, kun di dunia ka'annaka qaribun aw 'abiri sabil. Jadilah kamu di dunia seolah-olah kamu sebagai orang asing atau orang yang melintasi jalan. Ini harus Bukhari Tirmidzi. Nih, ibu ya misalnya suami ibu bekerja di Arab. Berarti kan suami ibu teh orang asing ya, bukan orang Arab. Nah, biasanya kalau orang asing lebih bisa menjaga diri, menjaga ucapan, perbuatan. Bila punya uang disimpan baik-baik, minimal untuk ongkos pulang. Karena yakin akan pulang. Dapat uang banyak dikirimkan ke Bandung, transfer ke Bandung, kirim. Setelah sekian lama, ibu kirim foto ke si papa. Pak, iya pak, rumah, tanah nih, kendaraan. Ini anak sebentar lagi mau. Gimana perasaan mama? Oh bahagia, ingin segera pulang. Begitu ngapain di negeri orang? Ada negeri yang lebih baik. Kita waktu kepulangannya itu mendingan ditunggu. Nah ditunggu kita waktu kepulangannya itu sebulan lagi pulang, seminggu lagi pulang, besok akan pulang. Kenapa? Bekal sudah banyak. Udah rata-rata ya kalau kita nanya nih, siap nggak mendingan pulang? Dan rata-rata jawabannya itu siap. Alasannya rata-rata sama. Kenapa? Belum banyak bekal. Akhirnya misalnya kia bekal udah banyak, siap tuh mau. Ngeluhnya hari hoyong nama panjang, umur nyatina naon, supaya nggak doa, perbanyak amal soleh. Itu tayang. Yang Allah tetapkan bisa ubah kalau Allah mengendaki. Surat 13 ayat 39. Gampang bagi Allah. Ya. Namun resikonya kalau panjang umur apa? Surah Yasin. Waman nu'amiru nunakisu bil khalqi. Siapa yang kami panjangkan umur, kami kembalikan kepada kejadian semula. Nikmati kekurangan sedikit-sedikit. Pendengaran, penglihatannya, kita hari ngobrol tecik tarik atau bapak. Hari ditarikan bening nyentang, merecek itu teh tas habis ini juga lupa saya wae. Begitu ini nikmat, belum tensi naik. Nikmat yang terakhir apa? Memori. Itu di surah 22 ayat kelima. Wa minkum mayutawaffa wa minkum mayuradu ila adzalil umur. Di antara kalian ada yang diwafatkan dan ada yang misalnya disampaikan kepada usia pikun. So, pada milih mana ya? Pada maut ayeuna pada nugi ka pikun. Mudah-mudahannya sehat sedayana yang ikut pengajian ini tidak pikun lah ya, tapi ini mah gimana tuh ya? Yang penting mah Bapak Ibu jangan takut, kan ada orang yang takut pikun. Sampai baca Quran juga supaya tidak pikun, itu berarti tidak ikhlas dan niatnya. Ya. Ikut seminar ini, ikut pendidikan ini, beli TTS, Pak, ribu akhirnya pikun ini, tuh gitunya. Santai malah, mau Allah, berdoa tuh berlindung kepada Allah. Ada di Bulughul Maram doa setelah sholat supaya tidak pikun. Yang penting mah jangan takut. Nah anu riweuh mah da lain pikun itu sebenarnya mah anu ngurus. Saya perhatikan yang pikun teh sarehat. Ya, yang sarehat Pak. Perekonomian semerawut tuh anu pikun mah sugan nyemutan teu santai we Pak. Itu Bapak Ibu ya. Itu nggak ada kewajiban sholat, nggak ada kewajiban puasa teh pikun mah. Wah, udah bebas. Jadi kalau Bapak Ibu ingin bebas, lama enggak, mudah-mudahan terpikun Pak. Semuanya. Nah inilah Bapak Ibu semuanya. Jadi supaya kita tidak tertipu oleh dunia, ya, supaya tidak tertipu oleh dunia, maka kita harus mengerti hakikat dunia. Jadi karena dunia yang sedang kita jalani ini sebagai ladang amal. Kita di dunia harus seperti orang asing. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم